Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi memberlakukan tarif dagang baru sebesar 32% terhadap seluruh produk asal Indonesia mulai 1 Agustus 2025. Kebijakan ini disebut sebagai respons terhadap defisit perdagangan yang dianggap merugikan Amerika Serikat dan juga karena Indonesia dinilai masih menerapkan berbagai hambatan tarif dan non-tarif. Kami akan membahas dampaknya terhadap industri dalam negeri serta bagaimana dunia usaha merespons strategi dagang terbaru ini bersama dengan Bapak Saleh Husin, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian. Selamat siang Pak Saleh, bagaimana kabar Anda? Selamat siang Mbak Megi, baik Alhamdulillah. Baik Pak Saleh, kita langsung saja ke Tapi tema dalam utama ya, kami hari ini. iya, Baik, Amerika Serikat ini merupakan pasar ekspor non-migas ketiga terbesar Republik Indonesia dengan nilai ekspor lebih dari 23 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2024. Bagaimana dunia usaha menanggapi pemberlakuan tarif 32% oleh Amerika Serikat terhadap seluruh produk asal Indonesia? iya. Saya kira tentu ini akan berpengaruh terhadap daya saing daripada produk ekspor Indonesia, terutama ke Amerika. Karena ya tadi udah Mbak Megi juga menyebut bahwa Amerika memang merupakan salah satu negara tujuan ekspor utama daripada produk-produk Indonesia. Nah, apa di tahun 2024 kalau saya mencatat bahwa itu ekspor Indonesia ke Amerika itu kira-kira sekitar 28 miliar US dollar. Malah tumbuh dibanding tahun 2023, tumbuh sekitar 9, sekian persen. Nah, ini kan kontribusi daripada ekspor Indonesia, produk-produk Indonesia ke Amerika ini kan cukup besar, kira-kira sekitar 9,7% dari total ekspor Indonesia ke berbagai negara. Nah, saya kira akibat daripada ini tentu diperkirakan akan adanya penurunan daya saing daripada produk-produk ekspor Indonesia ke Amerika. Nah, ini tentu akan berpengaruh di dalam jangka panjang untuk berpengaruh terhadap industri dalam negeri, khususnya yang berorientasi ekspor. Nah, ini hal-hal seperti ini yang tentu harus cepat-cepat diantisipasi oleh pemerintah untuk bagaimana mencari jalan agar hal ini jangan sampai terjadi. Hal-hal seperti ini yang tentu harus diantisipasi. Baik Pak Saleh, kita konfirmasi kembali nilai ekspor ke Amerika Serikat adalah 28 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2024 dan setara dengan 7% dari total nilai ekspor Indonesia. Pak Saleh, apa sektor industri yang Anda nilai paling rentan terdampak dari tarif ini? Ya, memang ada beberapa ekspor terutama yang industri-industri padat karya. Misalnya salah satu adalah industri-industri TPT, tekstil, elektronik maupun industri alas kaki, dan juga adalah industri perikanan. Ini kan merupakan industri-industri padat karya. Ya. Tentu ini akan berpotensi untuk menimbulkan PHK untuk kalau kondisi seperti ini akan berlangsung terus-menerus, karena dengan sendirinya tentu kan akan adanya efisiensi. Nah, kalau misalnya produktivitasnya turun, sehingga mau nggak mau kan industri akan melakukan efisiensi. Nah, kalau efisiensi dalam jangka panjang kan mau nggak mau kan efisiensi di dalam tenaga kerja. Dengan sendirinya pasti adanya PHK. Ini yang tentu jangan sampai terjadi. Nah, maka itu harus dicari jalan agar hal seperti ini betul-betul harus dihindari agar ya mencari jalan keluar. Bagaimana caranya? Saya kira nanti teman-teman dari kementerian maupun dengan asosiasi akan melakukan komunikasi untuk mencari jalan agar PHK itu jangan sampai terjadi. Baik, untuk mencari jalan keluar kita juga harus menemukan ini bottleneck-nya ataupun kendalanya di mana ya Pak Saleh. Trump menyebut kebijakan ini sebagai bentuk perlawanan terhadap non-tariff barriers yang diterapkan Indonesia. Apa sebenarnya yang dimaksud dan bagaimana dunia industri melihat ini? Ya, saya kira kan
tentu masing-masing negara kan mempunyai proteksi terhadap industri di dalam negerinya, sama juga seperti Amerika. Nah, saya kira yang paling utama tentu di samping itu adalah pemerintah harus cepat-cepat melakukan diversifikasi pasar, tidak hanya dengan melakukan diversifikasi pasar, misalnya tidak lagi ketergantungan kepada ekspor ke Amerika ini secara perlahan harus berkurang, dan misalnya ke pasar-pasar non tradisionalnya, misalnya seperti ke apa uh, Afrika Selatan, atau juga ke Eropa Timur, Timur Tengah, Amerika Selatan, maupun di negara-negara kawasan Asia Selatan. Nah, ini kalau ini dilakukan, maka dengan sendirinya ketergantungan terhadap ekspor kita ke Amerika secara bertahap akan berkurang. Nah, tentu saya juga sempat dengar kan Presiden Trump itu kan mengatakan bahwa trade balance daripada perdagangan Amerika dan Indonesia ini kan tidak balance. Kira-kira ada defisit sekitar 15 miliar US dollar. Tapi waktu sempat ngobrol dengan Mas Erlangga, Mas Menko maupun Mas Bahlil, itu kan bisa dilakukan dengan misalnya mengurangi menambah, memindahkan ekspor migasnya, misalnya yang selama ini kita dari negara-negara yang lain bisa dialihkan ke Amerika. Saya dengar bisa nilai sampai 7 sampai 9 miliar US dollar. Saya kira kan ini akan berkurang defisit tersebut. Di samping itu juga kan ekspor-ekspor kita, misalnya untuk tekstil, kita kan membutuhkan kapas. Yang kapas yang selama ini misalnya dari China atau negara-negara lain kan bisa juga diambil dari Amerika Serikat, sehingga dengan sendirinya trade balance-nya akan berimbang. Saya kira hal-hal seperti ini yang perlu dilakukan. Di samping itu juga kita kan juga membeli juga cukup banyak dari Amerika, misalnya kedelai atau juga gandum, atau juga dengan pesanan-pesanan pesawat dari Boeing. Saya kira ini nanti dengan sendirinya akan berimbang, yang diragukan yang dikhawatirkan oleh Presiden Trump selama ini, ya katanya Indonesia terlalu besar mendapatkan keuntungan daripada trade balance tersebut. Baik, Pak Saleh, ini langsung ke solusi ya sepertinya. Dan tadi kami menanyakan terkait Ya. dengan non-tariff barriers. Apakah non-tariff barriers ini Anda bisa paparkan? Apakah memang ini adalah kebijakan TKDN, sertifikasi lokal, dan perizinan ekspor impor yang rumit? Seperti apa sebenarnya non-tariff barrier yang dimaksud oleh Presiden Trump? Oh iya, saya kira hal-hal seperti itu bisa ini, misalnya kan di samping itu tadi saya juga katakan bahwa kan Indonesia juga tentu mempunyai kepentingan untuk melindungi industri di dalam negerinya. Ya tentu secara perlahan mungkin bisa, atau juga bisa diatur hal-hal yang mungkin menurut Amerika itu ada beberapa hal-hal yang memang menghambat daripada produk Amerika yang masuk ke Indonesia. Salah satu adalah kita tahu misalnya yang sempat ramai juga adalah pasar daripada elektronik, misalnya untuk iPhone, yang memang waktu itu kan sempat dianggap menghambat untuk dipasarkan di Indonesia. Hal seperti ini tentu bisa dibicarakan bagaimana cara jalan keluarnya. Saya kira tim negosiasi yang dipimpin oleh Mas Erlangga, saya kira sekarang ini kan ada di Amerika. Mudah-mudahan negosiasi yang katakanlah misalnya hari ini belum berhasil, ya tentu bisa dilakukan negosiasi kembali. Nama ini kan strategi daripada bagaimana kita cara berdagang. Dan kita tahu bahwa Presiden Trump sendiri ini dalam benak pemikirannya kan, ini beliau sendiri juga merupakan seorang pedagang. Dalam pikirannya juga dagang murni yang keluar dari kebijakan-kebijakan tersebut. Ya tentu ini bisa negosiasikan atau melalui cara-cara diplomasi di antara kedua negara. Baik, Pak Saleh, terakhir, apakah dunia industri siap jika terjadi penurunan pesanan ekspor dari Amerika Serikat, dan tentunya apakah ada langkah mitigasi yang sudah dibicarakan di Kadin? Ya, saya kira dunia usaha mau nggak mau harus siap. Tentu dengan sendirinya
kan selama ini mereka juga mempunyai komunikasi dengan para bisnismen yang ada di Amerika. Saya juga berpikir bahwa misalnya katakan untuk produk-produk tekstil misalnya, kan tidak mungkin Amerika itu membangun misalnya untuk merek tertentu seperti Nike. Dia membuat pabriknya di Amerika, kan cost produksinya kan mahal. Dia kan selama ini kan mempunyai pabriknya itu di negara-negara tertentu seperti contoh di Indonesia. Nah, tentu dengan sendirinya mungkin dengan menaikkan tarif, yang menjadi dampak paling besar adalah tentu adalah masyarakat Amerikanya sendiri, harganya menjadi mahal. Nah, tentu hal ini tentu bisa dikomunikasikan kalau misalnya pengusahanya juga bisa mulai mencari pasar-pasar di luar Amerika, misalnya yang tadi saya sebutkan, misalnya di pasar-pasar negara-negara yang tergabung dari dalam BRICS. Nah, di samping itu juga kita sebagai konsekuensi kan bergabung di dalam BRICS. Nah, tentu kita harus mendapat manfaat daripada penggabungan di dalam organisasi tersebut. Nah, ini yang tentu harus dikomunikasikan dengan anggota-anggota yang ada di dalam negara-negara BRICS itu, bagaimana untuk dapat meningkatkan atau mengalihkan yang selama ini ketergantungan terhadap ekspor ke Amerika itu bisa beralih ke negara-negara yang memang pasarnya cukup besar. Kan ada Cina, ada Rusia, ada India, Afrika Selatan, dan juga negara-negara lainnya seperti misalnya Brasil. Hal-hal seperti ini yang tentu harus dilakukan. Baik, Pak Saleh, tadi Anda menyebut terkait dengan mencari pasar baru selain Amerika Serikat. Apakah ada kemungkinan begitu ya pabrik Nike Indonesia ini membangun pabrik di Amerika Serikat sesuai dengan tawaran yang ditawarkan oleh Donald Trump dan menikmati tarif 0%? Ya, saya kira agak sulit karena kita tahu bahwa kos produksi upah buruh di Amerika kan mahal. Akhirnya nanti nggak mungkin bisa bersaing. Maka itu kenapa Nike itu selalu membuat pabriknya di luar Amerika, karena itu mencari upah buruh yang murah, ya seperti di Indonesia, di India, di Vietnam, atau di Brasil dan negara-negara, atau di Afrika Selatan atau negara-negara lainnya. Saya kira agak dalam pemikiran saya secara personal, saya kira agak sulit untuk orang termasuk pengusaha Amerika sendiri untuk membangun pabriknya di dalam Amerika sendiri, karena dengan sendirinya kos produksinya akan jauh lebih mahal, dan akibatnya ya harganya tidak mungkin bisa bersaing. Baik, kami akan terus Kan memantau. industri-industri padat karya ini kan adalah industri-industri yang memang mencari upah murah. Baik, kami akan terus memantau bagaimana respon industri dalam negeri akibat tarif Trump yang saat ini masih berada di 32%. Terima kasih Pak Saleh sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business. Baik, makasih Mbak Meggy.